Tuhan, ini hidup kami, Tuhan. Kau yang bekerja dalam setiap hidup kami, Tuhan. Apapun Tuhan yang mungkin menjadi pikiran kami, masalah kami Tuhan, kami mau menelantarkannya terlebih dahulu Tuhan. Kami hanya mau fokus untuk Engkau, Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau yang berbicara kepada kami Tuhan. Taruh Roh Kudus-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biarkan hidup ini menjadi persembahan yang kudus, harum dan berkenan Tuhan kepada Engkau Tuhan. Thank you Jesus Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Allah kita. Terima kasih. Let's sing this song together. Jiwaku berkata, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Sekali lagi kami katakan, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih. Ini hati kami Tuhan. Sekali lagi kami katakan, jiwaku Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan. Terima kasih rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak
tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu. Mari kita semua berdiri. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Katakan dengan iman kalian. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Mari kita sembah Allah kita. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kami hari ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hanya kepada Engkau Bapa. Sekalipun Tuhan kami tidak bisa melihat Tuhan, kami tak percaya Tuhan. Rancangan-Mu tak pernah salah Bapa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, kami tetap percaya Tuhan yang punya kuasa. Sekalipun tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang. Sekali lagi kami katakan, walaupun Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, kami tetap percaya Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Katakan dengan iman kalian. Masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi kami katakan, iman kami Tuhan. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Benar Tuhan, benar Tuhan. Kami tetap mau memegang teguh Tuhan iman kami kepadamu Tuhan. Sekalipun Tuhan mungkin jalan berbelok Tuhan, sekalipun mungkin
Dalam perjalanan hidup ini Tuhan, kami melewati Tuhan masalah-masalah atau lembah apapun Tuhan, yang mungkin hamba-Mu Tuhan tidak tahu Tuhan. Karena masing-masing di setiap kami Tuhan, masing-masing di setiap kita Tuhan punya masalah Tuhan. Tapi satu hal yang David yakini Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa rencana-Mu Tuhan terindah Tuhan. Tiada yang lebih baik Tuhan dari rencana-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang terus memberikan kami Tuhan, Kau yang memberikan kami kekuatan Tuhan dalam perjalanan ini Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kami Tuhan, tapi dengan berjalan bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Thank you Jesus God. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang mengurapi Tuhan setiap masing-masing dari kami Tuhan. Biar mana Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, apapun yang kami kerjakan, bahkan sampai apapun yang kami pikirkan Tuhan, Kau berjalan Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih. Mari kita sekali lagi kami katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi kami katakan, iman yang aku pegang padamu Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Oke, shalom semuanya. Ini yang mungkin masih ada yang liburan, tapi juga udah ada yang kembali dari liburan. Amin. Lebih semangat lagi buat Tuhan. Oh, kurang keras suaranya Pak Gembala aja yang lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Oke, mantap. Ayo kita beri tos kanan kiri. Lebih semangat buat Tuhan kita. Oke, kita bertepuk tangan yuk. Come on, let's serve. Kami katakan, here we go. Sekali lagi, come on. Katakan, selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku tak perlu besar, cukup seputih pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Come on, tak takut, tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan semua musuh gemetar. Katakan Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di
di dalam hidupku. Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalam. Terima kasih Tuhan. Katakan, imanku tak perlu besar, cukup seputihmu dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan semua musuh gemetar. Are you ready? Here we go. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalamku. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja hidupku. Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan. Katakan, setiamu besar di dalam. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Come on. Sekali lagi. Thank you Jesus. Katakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa kami tidak takut Tuhan. Kaulah perisai dan kuat. Oke, come on. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan kuatku. Sekali lagi, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan siapa namanya? Come on. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalamku. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Oke, mari kita siapkan hati. Sebenarnya ini lagu cukup lama, ada sekitar 9 tahunan mungkin, 8 tahunan. Tapi lagu ini berbicara banget ke David, dimana kayak 2 minggu belakangan ini kayak orang tua ada sakit, dimana kayak 1 tahun belakangan ini memang terus gantian ya, kayak mama, mertua, papa. Dan ya kebetulan kemarin 2 minggu yang lalu kebetulan banget orang tua saya, papa hampir jatuh. Jadi kayak dia short story, intinya saya harus mengangkat beliau karena dia jatuh, hampir. Dan sampai hari ini masih pemulihan sih. Tapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Tapi memang di satu sisi emang aku sadari bahwa
ada sempat berpikir bahwa akan berangkat. Karena sampai dipukul-pukul gitu, responnya cuma bisa oh gitu. Ya mungkin kalau kemarin juga ke Singapura, kelihatannya kalau di story kayak jalan-jalan, padahal sebenarnya ya berobat gitu loh. Jadi kayak mertua, orang tua, kayak memang lagi dalam fase-fase di mana kayak kita, khususnya David, kayak menemani parent sakit itu kayak terjadi terus-menerus. Tapi tetap percaya bahwa semuanya itu diberikan sampai hari ini adalah untuk menguatkan David, juga menguatkan keluarga. Jadi keluarga dikuatkan gitu. Dalam segala situasi, dalam segala permasalahan, setiap yang Tuhan berikan sampai hari ini, David percaya semua itu adalah proses. Yang bisa David lakukan dan imani adalah David percaya sama Tuhan. Apapun yang mungkin sedang David hadapi, Tuhan mau pakai. Dan itu yang aku juga mau encourage ke kita semua. Mungkin permasalahan kita berbeda, masalah kita berbeda, tapi mari kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau percaya bahwa apapun yang kita hadapi sekarang, jangan sampai kita berjalan sendiri guys. Tapi kita mau berjalan bersama Tuhan. Kita percaya dan kita imani bahwa setiap apapun yang kita hadapi ini adalah proses untuk membentuk kita, mendewasakan kita, iman kita, kerohanian kita. Apapun yang sedang kita hadapi, David percaya dan berdoa, selama kita bersama dengan Tuhan, kita berjalan, kita tidak meninggalkan, kita bisa melewatinya. Oke, satu lagu di mana benar-benar kita menyerahkan hidup kita ke Tuhan, kita surrender. Mari kita sing this song together. Katakan, Lord I offer you my life, all I am, all to you. Lord, I want to be with you in your presence. I am who, katakan, I will trust in you. I will trust in you, God. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. Mari kita semua bangkit berdiri. Just worship God. Kami katakan, Lord, I offer you my heart, all I am, all to you. Lord, I want to be with you in your presence.
I am whole. Katakan, I will trust in you. 'Cause I will trust in you, God. I will trust in you. Katakan dengan iman kalian, mari sembah. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender, God. I surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. Come on, just worship God. I believe in you. Terima kasih I Tuhan. will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. Kami sembah. Kami percaya Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Ini persembahan kami. Kami sembah Engkau. Sekali lagi kami sembah. Kami percaya Tuhan, there is no one like you God. Tiada Allah lain selain Engkau. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Terima kasih. Katakan dengan iman kalian, I will trust in you. 'Cause I will trust God. I will trust in you. I will trust in you, God. In you. And I will trust in you. I will trust in you. 'Cause I will trust. Kami percaya Tuhan. And I will trust in you. And I will trust in you. Kami katakan, I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender, God. I surrender to your plans. You are there in all my trouble. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to you, God. You are there in all my struggle. Lord, I trust in you. Come on, SIF. Just lift up your hand, lift up your voice. Kami katakan, I believe in you. Kami berjalan. I will walk with you. I will walk with you. I surrender, God. I surrender to your plans. You were there in all my struggles.
Lord, I trust in you. Jesus, I believe, I believe, I believe in. Kami percaya, I will walk with you. kami serahkan sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. I surrender God. To your plan. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. I surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust. Katakan dengan iman kalian sekali lagi. I surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust In you. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Yes, Lord, haleluya. Haleluya. Seberapa banyak di antara kita yang merasa bahwa pujian demi pujian berbicara kepada kita masing-masing. Pujian demi pujian yang kita arahkan kepada Tuhan sedang berbicara kepada iman kita, berbicara kepada kondisi keadaan kita. Tuhan peduli, Tuhan tahu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau sudah hadir. Tetapi sesungguhnya seringkali pikiran kami, kesibukan kami, perhatian kami yang membuat kami tidak bisa mengalami dan merasakan kehadiran-Mu. Tetapi ketika kami memuji Engkau, iman kami diarahkan sekali lagi kepadamu. Dan pada waktu itulah kami menyadari bahwa Engkau sebenarnya selalu hadir bagi setiap kami. Kami ucap syukur ya Tuhan buat kehadiran-Mu. Dan saatnya Tuhan firman-Mu akan diberitakan. Kami mengucap syukur buat hamba-Mu yang Kau kirimkan Tuhan dari Bogor. Walaupun mungkin manusia punya rencana, tetapi Tuhan selalu punya rencana yang lebih dari apa yang kami bisa rencanakan. Dan kami mengucap syukur buat kesempatan ini. Dan kami sekali lagi ya Tuhan, biarlah hati kami terbuka buat kebenaran-Mu. Demi nama Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Haleluya. Baik saudara-saudara, terima kasih buat tim worship yang sudah menolong kita untuk kita kembali menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan dan fokus kepada firman Tuhan. Beberapa di antara saudara-saudara dalam masa liburan berlibur, ada juga yang mungkin baru pulang hari ini dari liburan karena besok mulai masuk sekolah. Tapi kalau saudara-saudara yang pulang kemarin dan saudara-saudara menyiapkan diri untuk hadir pagi hari ini, saya juga menghargai, mengapresiasi itu dan juga akhirnya selama liburan saudara-saudara benar-benar di-refresh ya, disegarkan kembali. Baik saudara-saudara, pagi hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang saya sudah kenal pada waktu beliau menjadi mahasiswa S2 ya. Tuhan panggil beliau untuk waktu itu S2 harus datang ke kampus ya, Bu Siska ya. Jadi tinggalkan keluarganya yang ada di Bogor, kemudian kuliah di Sati di Malang, dan tidak mudah tentunya ya. Seorang ibu rumah tangga punya tanggung jawab dengan ada juga pekerjaan, ada keluarga, ada anak. Tetapi yang saya bersyukur bagaimana Tuhan mengizinkan proses demi proses, tantangan demi tantangan dilewati oleh seorang hamba Tuhan ini, yang kemudian saya senang juga pada akhirnya ketika pindah ke Kalimantan Timur menjadi bagian dari korps hamba-hamba Tuhan di Kalimantan Timur ya.
Saya tidak ambil waktu cukup banyak, tetapi saya ingin memperkenalkan dengan sungguh satu kesempatan yang luar biasa, Ibu Francisca Setiana, begitu ya. Seorang hamba Tuhan yang awalnya kuliah di umum, bekerja dan lain sebagainya, akhirnya Tuhan panggil dan step by step saya melihat bagaimana Tuhan menggenapi rencana dalam hidup dan keluarganya. Kita semua siap diberkati, amin. Ya, saya persilahkan untuk Ibu Siska melayani firman Tuhan. Kita berikan aplaus, siap. Oke. Shalom semuanya. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan oleh Ibu Bapak Gembala di tempat ini. Sebenarnya kesempatan ini datangnya mau berkunjung, mau beribadah di tempat ini. Yang terjadi, Ibu boleh berkesaksian? Boleh Pak. Lanjutnya tanya lagi, Pak ingatkan saya kalau kesaksian supaya saya nggak jadi khotbah. Sekalian khotbah ya Bu katanya, jadi nyambung semua. Itu karena kasih karunia Tuhan kita dipertemukan. Dan pada kesempatan ini saya juga bersyukur akhirnya bisa melihat kembali Surabaya dan perkembangannya. Tadi pagi saya sudah beribadah di GRRI, saya mulai melihat, memetakan kondisi orang Surabaya sangat menarik sekali dan banyak orang Chinese, saya Chinese juga, nggak kelihatan, ini agak-agak murtad dikit wajahnya katanya. Jadi kalau di keluarga saya tuh salah satu yang suka dibilang, ini kayak orang buangan, semua kulitnya begini-begini, tinggal saya yang agak nggak terlalu putih, kaki mirip lah putih dikit. Dan saya sudah menikah dengan orang bukan Chinese, seorang Jawa, Tulen, dari Yogyakarta, ketemu di kampus ITB, sama-sama mahasiswa ITB, waktu itu dia teknik, saya seni rupa, saya juga pelukis. Dan kemudian dari situ meniti keluarga dan kami punya 2 orang anak. 2 orang anak yang sangat spesial yang Tuhan kasih, namanya Logia dan Kirei. Dua-duanya adalah special need, artinya anak-anak berkebutuhan khusus, dan juga dua-duanya mempunyai kesehatan yang sangat spesial juga. Begitu dahsyat Tuhan berikan dua makhluk, saya bilang kadang, ini 2 makhluk Ibu sini, come to mama, gitu. 2 makhluk yang begitu dahsyat dan Tuhan izinkan keluarga kami itu berproses pula dengan dahsyat. Dan berbagai tantangan itu tidak diajarkan sedemikian hingga oleh Allah, supaya bukan kami jatuh, tetapi kami tetap semakin mengikat diri kami melekat kepada Allah. Tadi Kokonya bicara demikian bahwa dia ngalamin tantangan juga tentang orang tua sakit, demikian hambanya ini juga, sama-sama hamba kita semua. Anak saya yang jadi waktu saya kuliah itu benar kata Pak Agus bahwa banyak sekali tantangannya karena anak saya defisiensi imun primer, jadi otomatis dia bisa sakit seketika tanpa diketahui apapun, darahnya sudah berubah dan dia tidak menunjukkan gejala apapun, dia akan langsung kolap. Dan di rumah sakit hanya ketahuan leukosit tinggi, tidak ada demam, tidak ada apa, dia akan kolap. Dan itu setiap mau berangkat kuliah. Jadi kuliahnya menarik sekali, perlu tantangan. Saya bilang Tuhan, ini udah nyerahin diri kuliah, tapi kok tetap ya tantangannya bukan berkurang di dalam Tuhan Yesus, tetapi semakin menjadi. Selesai itu kami lewati Logia dengan berbagai proses karena dia awalnya saya tidak tahu anak-anak berkebutuhan. Kami punya PAUD, nangani anak berkebutuhan khusus, tapi kemudian waktu nangani Logia kami sangat-sangat tidak mengerti ini makhluk apa, aku bilang. Berpikir begini, ini alien dari mana ini? Ini anak berpikir dengan sangat ajaib. Tetapi akhirnya kami belajar lagi, Logia punya kebutuhan khusus yang sangat menarik juga, anak special gifted atau anak cibi. Waktu itu sangat langka, cibi itu langka sekali dan tidak dipahami.
Dia punya di umur 4 tahun itu IQ-nya di atas 4 tahun 5 tahun di atas 140 lebih. Kemudian empatinya itu les ya. Karena kan semua logika. Sudah kayak Pentium berapa komputer itu. Dengan perilaku-perilaku yang percobaan dan segala macam. Saya bingung. Oh Tuhanku Yesus, ini makhluk apa? Aku nanganin semua banyak anak berkebutuhan khusus. Tapi satu makhluk ini ajaib sekali. Dan tantangan-tantangan itu terus kami hadapi sampai titik terkini. Setelah saya lulus, saya diminta oleh pendeta-pendeta GSCA, kamu udah kuliah di Sati, balik ya ke GSCA. GBI nawarin saya. Ayo Bu Siska, ayo masuk GBI katanya gitu ya. Sudah siap, kami persiapkan untuk jadi pendeta gitu. Tapi ternyata saya doakan Tuhan kemana. Bu Lili, ketemu Bu Lili. Udah di GSCA ya, masuk kamu cepat-cepat. Akhirnya ketemu sama Pak Arif yang sekarang jadi BPP, ketua BPP-nya. Dan disitulah beliau malah bilang begini, kalau kamu jadi hamba Tuhan, dia tahu anak saya Logia seperti itu, kamu harus siap. Anakmu bukan milikmu, tapi anakmu milik Tuhan. Setelah dia bicara demikian, seminggu kemudian anak saya tumbang dan tidak bangun-bangun 3 hari kemudian, 3 hari 3 malam. Dan tidak diketahui kondisinya apa. Tapi saya berdoa dan akhirnya dia bangkit kembali Logia. Kemudian saya melamar jadi pendeta PIGSCA yang ada. Baru mulai melayani di GSCA, muncul anak saya yang pertama mengalami lebih dahsyat lagi dari anak yang kedua. Tantangan demi tantangan tuh gak berhenti di kami memang, menarik sekali. Kalau saya bilang, saya tidak mau katakan itu masalah ya. Masalah itu buat saya adalah sebuah tantangan. Bukan sesuatu yang mengikat saya lalu membawa saya ke bawah, menyeret saya di bawah kekelaman dan tidak pernah berpikir ulang bahwa ada Tuhan di dalam perkara itu. Buat saya setiap masalah itu Tuhan izinkan. Dan itu dijadikan buat kita tadi benar. Tantangan yang memproses dan membentuk kita. Dan disitulah saat ini pergumulan kami sudah mencapai ke tahap 7 tahun. Buat perkara Kirena yang mengalami sindrom duplikasi kromosom 16P 11.2 di RSCM. Ini adalah kasus pertama dan masuk di kasus sulit. Kalau kata profesornya suhu dokter, semalam saya nginap di rumah seorang spesialis dokter jantung dan dia sudah, wow ini sudah masuk di sulit sekali ya, kasus sulit ya gitu. Dan yang pegang Kirei sudah top semua, topnya Indonesia. Nggak bisa dikirim Kirei ke Singapura atau ke mana? Ke Penang, banyaknya orang traveling itu. Tidak, kasusnya jauh lebih sangat sulit sekali, bukan sekedar kasus yang seperti demikian. Karena dia melibatkan mutasi gennya sebanyak 26 gen. Dan ada 3 gen yang belum ada penelitiannya di dunia. Apa itu? Saya akan berbagi sedikit tentang keluarga saya. Walaupun berbagai masalah, ini yang akan coba saya share di sini, kami akan berdiri seperti apa. Tuhan hanya ingin saya saat ini datang untuk mungkin berbagi apa sih yang ada antara saya dan Tuhan dan keluarga ini. Seperti apa kami harus berdiri dan bersikap di hadapan Allah. Saya minta izin untuk videonya ditayangkan. Ini keluarga saya, Kirei yang tinggi, pastinya Logia yang kedua. Lihat tangannya aja udah iseng, namanya Logia. Itu suami saya, ganteng ya buat saya. Ganteng dong. Terus ya silahkan putarkan. Ini Logia sudah besar. Nah ini Kirei. Ini dalam kondisi kesakitan. Tapi dia selalu memuji. Dia kena migrain yang sangat berat. Dan juga kena kejang. Tapi dalam kondisi apapun, pujian itu menjadi satu hal yang menolong dia untuk kembali sadar. Jadi jangan anggap rendah sebuah pujian di dalam Tuhan. Jangan anggap enteng. Ini bisa membalikan jiwa seseorang. Tapi masih sakit.
bilang pada suatu waktu yang akan diberikan oleh Tuhan. Yakin saja. Walaupun sakit dia selalu ketawa. Kakak percaya? Percaya dong, karena aku merasakan itu terus-terusan. Apapun yang aku akan lewati, Tuhan itu bersamaku. Kakak yakin Tuhan bersama kakak? Aku yakin sekali, sangat berasa sekali. Tuhan itu sayang aku banget, seperti anaknya sendiri. Walaupun kakak tertimpa sakit. Oh, sakit? Oh, iya. Tuhan itu percaya sama aku. Sakit itu gak ada apa-apanya bagi Tuhan itu. Dia bilang sakit itu nggak ada apa-apanya bagi Tuhan. Aku yakin aku ini semua. Kalau kadang nangis-nangis, tapi gak apa-apa. Nah, dalam tangisan ada kebahagiaan. Amin. Dia akan mengalami fase-fase kejang. Ini fase dia mulai kejang, seluruh tubuhnya kesakitan karena ada gen CRP yang menduplikasi. Jadi kalau disayat buat dia itu sama dengan dia nggak bisa tidur, bolak-balik rumah sakit hidupnya. Jadi kalau disayat itu kayak orang dibacok-bacok buat dia. Dia tidak punya keseimbangan yang baik. Sakitnya sampai mana? Dia tubuhnya akan bisa sangat sakit sekali. Sakit banget. Hanya karena ada energi listrik, ada lampu, ada apapun dia akan hilang keseimbangan, harus diangkat kadang. Ini dia habis kejang, tidak ingat apapun termasuk dirinya, tapi yang dia ingat hanya satu, Tuhan Yesus. Dia dalam kondisi, lihat ini matanya kosong, karena dia tidak bisa bicara tapi dia bisa nyanyi. Dan yang dia ingat adalah pujian. Dia tidak bisa bicara sama sekali. Jadi kalau mau pipis, dan kita nggak tahu itu pipis atau pup. Tapi dalam segala dia tidak mengingat diri dan kami semua. Dia tidak tahu namanya Kirei dan dia tidak ingat ada kami orang tuanya. Dia cuma harus pegangan. Dia ingat pujian. Dia hanya bisa ingat menyanyi semua. Jadi sepanjang hari kami temani menyanyi. Kami sudah tidak bisa bawa ke rumah sakit karena rumah sakit bingung. Cuma 2 yang bisa nanganin, PON dan RSCM. PON itu Pusat Otak Nasional. Tapi dalam segala penyakit yang tidak dia pahami, hanya satu yang saya tahu, dia selalu bersyukur sama Tuhan. Nah ini dia pindah-pindah memori setelah itu. Jadi dia bisa pindah ke usia 5 tahun, 3 tahun, sehari bisa pindah sampai 10 kali atau 5 kali tergantung pemicunya. Suara apa segala macam. Ini kejang-kejang, ini habis biru semua tubuhnya, kukunya, karena habis kejang. Nah ini dia makan, karena seluruh sensornya hypersensitif, dia makan tahu, ganti garam, dia tidak lupa bergerak. Ini di RSCM, dia sudah masuk kejang-kejang ini, dibawa ke RSCM, semua pemeriksaan dilakukan buat dia. Ini dia stroke setengah, karena ada suara mesin potong rumput. Nah dia kejang kembali karena ada suara mesin potong rumput. Nah ini dia shock, dia suka stroke seluruh tubuhnya, dia pindah-pindah. Nah ini ceracau. Bisa kok, hitung-hitungan bisa. Wah. Kali 5 berapa? 5. 4 kali 5. Ya 5. Mana sih? 4 tambah 4? 4. Dia tidak ngerti matematika. Dilihat dulu. Coba itu. Ya double 4 tuh berapa? Dokternya suruh pijitin dia, padahal ini bordnya PON, pendiri PON. Kami Randa itu guru pianonya dia sudah tidak les lagi karena setahun lagi kemarin. Ini lagi kesakitan seluruh tubuhnya, kalau masa menstruasi akan kesakitan dan kejang. Ini masa kejang di bulan Februari. Kemarin awal Februari. Pupil juga nggak respon ya? Nggak berhenti-henti, dia kejang selama berhari-hari. Pupilnya naik ya? Semua dokter sudah kasih obat Valium 2 ampul, Tramadol 2 ampul. Semua sudah batas paling maksimal, seluruh sudah 5 jenis obat. Nah ini dia menangis, dia habis kelelahan dan minta pulang ke rumah Bapa di surga. Dia minta ampun sama kami karena menyusahkan.
pengen pulang ke rumah Tuhan. Minta diambil sama Tuhan karena lelah gak berhenti kejang. Kakak, Nih. Tapi setelah itu dia ketemu Tuhan dan dia balik disuruh Tuhan. kamu pegang. Ini Bu ketemu Dedi. Pak Gani, diajarkan sama Pak Gani bahwa ini adalah berkat yang Tuhan berikan untuk dia menjadi hambanya. Dengarkan Tuhan bilang apa ya. Dan Kirei diajarkan untuk mendoakan. Tapi Kirei masih tetap berkarya walaupun sakit. Dia masih main musik, dia bikin YouTube, dia bikin aksesoris untuk hidupnya dan dia melukis. Bentar lagi akan pameran seni rupa, dia akan ikut berpameran bersama. Walaupun sakit, saya bilang kamu boleh sakit tapi tidak boleh hidupmu tak berguna. Kamu sakit, hidupmu harus berguna. Kita punya masalah, tetapi bukan berarti kita tidak berguna. Bukan berarti kita rendah. Bukan berarti kita tidak mampu apa-apa. Kita punya masalah, tapi Tuhan sedang bentuk kita menjadi seseorang yang sangat berguna. Sangat bermanfaat buat banyak orang. Bukan dihancurkan oleh segala perkara yang ada di hadapan kita. Saya belajar dari Kirei. Apa yang membuat dia bangkit hanya satu, Tuhan. Dia bilang satu hal. Karena sakit, aku bertemu Yesus. Dalam ajang batas ajal dia kemarin waktu kejang. Aku bertemu dengan Bapa di surga. Dan aku malah menemukan misi di dalam Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, boleh minta slide-nya. Demikian dengan Yosua. Yosua adalah seorang pahlawan yang membawa bangsa Israel keluar. Bersama dengan di bawah pimpinan Musa, lalu dia diajar sampai mencapai kepada tanah perjanjian. Itulah Yosua. Yosua itu begitu strong banget, seorang pemimpin yang cukup kuat, tapi di balik itu semua yang membuat dia kuat hanya satu. Yaitu, next slide. Ini adalah tadi itu gambarnya adalah sebuah gereja di atas batu karang yang teguh, yang cukup kuat sekali, dan itu cuma sedikit, hanya ada nanti naik, pasang dan segala macam kita bisa nyampe ke sana. Rumah ini cukup sangat unik, dibangun di antara deburan ombak yang dahsyat, tetapi dia tetap berdiri teguh karena pondasinya kuat. Demikian iman kita harus kuat di dalam berbagai perkara hidup kita, karena kita punya pondasi yang kuat. Tapi di mana pondasinya itu? Mari kita lihat dari Yosua. Kita sama-sama baca Yosua 24 ayat 15. Saya undang semua jemaat untuk berdiri, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita sama-sama baca, kita menghargai firman Allah, kita resapi firman Allah ini supaya itu tertulis di loh hati kita. Yosua 24 ayat 15 berbunyi 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat ini menekankan pentingnya memilih untuk beribadah kepada Tuhan dan menunjukkan komitmen Yosua dan keluarganya melayani Tuhan. Silakan duduk. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Next slide. Bagaimana dengan kita? Kita ini semua sekeluarga ya. Tidak ada satu orang pun di luar keluarga. Secara fisik semua part of dari keluarga ya. Coba, Cici keluar dari siapa? Dari Koko atau dari Mama? Mama, ya kan? Nah, Mama itu pasti keluar dari emak, ya kan? Nah, kalau misalnya keluar dari yang lain, makhluk apa ini, ya kan? Nah, nggak ada kita Naca kan? Lahir dari bambu, nggak ada kan? Nah, nggak ada. Semua lahir dari orang tua dilahirkan kembali. Dan semua ada dari orang tua, ada anak. Mungkin pada saat ini udah menjadi statusnya adalah
Ada yang jadi ibu, ada yang jadi bapak, ada yang jadi nenek, ada yang jadi om, tante, ada yang tetap kita statusnya seorang anak. Jadi kita tetap, bukan sesuatu yang terpisah. Dan di dalam hal ini, Yosua di dalam kondisi di akhir masa hayatnya itu, dia menekankan kepada seluruh orang umat Israel. Ini dipanggil, ini dia sidang, panggil tua-tua, panggil, sini, kumpul. Ini masa akhirku nih. Dan di masa akhir itu, dia semakin menekankan bahwa kan kita ketemu dengan bangsa-bangsa lain. Seperti kita hidup ketemu dengan banyak orang. Kita ketemu dengan berbagai media yang memberikan masukan. Wow, apa yang gak keluar? Positive thinking. Wewejang bijaksana. Wah, apa banyak itu ya, TikTok dan segala jenisnya kan. Ya enggak? Banyak dong, tiap hari itu ada loh. Di handphone itu selibatan petuah indah. Ya saya suka bilangnya petuah indah ini. Wah pagi-pagi banyak seliweran. Pasti ada orang posting IG, ada orang posting YouTube, TikTok dan segala macam tentang hal-hal yang membangun diri. Tetapi kita anak Tuhan, apakah kita berbangun diri dari perkataan-perkataan itu di dalam untuk membangun diri kita sebagai part of dari keluarga kita? Atau kita membangun di mana? Dalam konteks ini Yosua dia sangat mengingat sekali dari Ulangan 8 itu. Yaitu satu. Dia bilang, kuatkan hatimu nih, benar-benar hati kita semua nih. Untuk memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam firman Tuhan dengan takut. Takutnya bukan takut, aduh kalau gua gak ngelakuin dipukul nih. Ya enggak. Bukan takut seperti itu, takut hormat karena hatinya berpaut atau melekat kepada Tuhan. Ini sebuah nasihat wejangan terakhir Yosua yang tertulis di Alkitab. Ini wejangan Alkitab ini sudah ribuan tahun dan terbukti, tertulis akurat. Mau kemana lagi kita mau cari dasar iman kita dibangun? Mau kemana lagi kita mau mencari petuah apa lagi? Buku primbon. Atau ini, bintang Sagittarius. Ataupun apa. Saya percaya di sini akan melihat bahwa Alkitab adalah dasar imannya. Apa yang tertulis di Alkitab itu benar-benar menjadi dasar imannya. Dan itu dilakukan dari sejak dini dalam sebuah keluarga. Kenapa Kirei segitu hingganya? Walau dalam kondisi dia tidak ingat apapun, Tuhan masih di dalam memori dia yang rusak, hancur, error. Tetapi ketika dia lupa dirinya, dia lupa orang lain dan dia lupa bahasa. Bahasa yang dia pegang itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dia lupa. Dan dia kalau mendengar orang itu akan sangat kesakitan. Jadi kami setahun tidak bicara dalam bahasa Indonesia ataupun Inggris. Jadi kami semua signing. Pakai tanda makan. Ya, cuma 1 kata 2 kata. Begitu kita ngomong, Kira hari ini mau makan apa ya? Mau makan tahu atau tempe? Dia langsung sakit, pindah memori, kejang. Sampai sedemikian hinggalah kondisi kami itu kenapa setahun ini saya diam, 2 tahun ini diam dan tidak bagaimana. Karena saya harus jaga dia 24 jam. Tapi di dalam itu saya baru tahu ketika kesungguhan hati Tuhan didik saya untuk kembali ingat firman Tuhan. Saya melihat buahnya. Kira ingat Tuhan. Waktu dalam, kamu siapa? Dia bilang, dia sudah kayak animal habis kejang, kayak binatang hanya otak amigdala yang hidup. Saat itu, dia menjerit, didorong saya. Adiknya panik, satu rumah panik. Tapi satu hal, Kirei, ibu, Kirei, terus dia bilang, Tuhan. Saya bilang, Tuhan. Terus dia bilang, Wanetus.
Di situ saya yakin hanya dengan nama Tuhan Yesus dia akan dipulihkan. Dan berapa bulan kemudian, hampir 1 tahun kemudian, berapa bulan ya? 6 bulan kali atau berapa, saya lupa itu, 6 bulan kemudian dia kejang kembali 4 jam dan dia menangis, baru ingat dia punya adik dan dia baru kembali memorinya sebagian. Oh ini ibuku, dia peluk, ibu maafkan aku lupa semua. Ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, mengingat nama Yesus itu bukan sembarangan. Demikian perkataan Yosua. Mengingat apa yang tertulis di dalam Alkitab dan itu dituliskan dalam loh hati kita. Itu sesuatu yang sangat krusial buat hidup kita. Dan disitulah dasar iman kita akan dibangun. Bukan sekedar iman lagi, hidup kita pun dibangun dari kata nama Yesus itu. Dan segala yang tertulis dalam firman Tuhan. Kalau kita mau jadi strong keluarganya dan punya iman, bangunlah semua berdasarkan firman Tuhan. Dan taruh itu di hati, lekatkan itu di hati. Taruh, pelihara dan lakukan segala yang ada di firman Tuhan. Itu bukan perkataan asal, tapi itu perkataan yang benar-benar mendasari kehidupan kita sepanjang. Dan saya sudah percaya, karena ketika Kirei punya iman itu, waktu kejang lalu dia ketemu Tuhan, Bapa yang di surga. Dan makanya dia minta pulang ke surga. Karena di sana dia tidak kesakitan. Dalam kejang ada 2 kali momen. Kirei kejang sekitar dari bulan Januari sampai ke Februari. Dan akhir Januari sampai Februari itu berapa hari ya? 4 hari, 3 hari dia kejang tanpa hentinya, ada sampai 30 episode, 38 episode, 1 episode bisa sampai 3 sampai 5 atau bahkan 10 kali kejang. Terus sadar, dibangunkan, sadar, balik lagi. Tubuhnya sudah kelelahan, setiap fase mau tidur dia kejang. Dan ternyata di fase itu dia menemui Tuhan 2 kali. Dia bilang, aku mau pulang. Pulang kemana? Nah? Pulang ke rumah Bapak. Di Bogor apa Balikpapan, suami saya kerja di Balikpapan. Enggak, Bapak di surga. Seorang ibu harus menghantar anaknya berpulang. Saya bilang, di sana enak Bu. Kirei lihat wajah Tuhan itu shining banget. Tapi Kirei tidak sakit dan tidak kejang. Dan Kirei jalan di rumput yang kena cahaya begitu sangat kuat. Kaki Kirei tidak ngilu, tidak sakit lagi seperti ditusuk-tusuk es. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Kirei hidup berdasarkan ini. Yosua sudah memberikan teladan sedemikian hingga dari ribuan tahun. Dan Kirei belajar untuk itu dari Yosua juga. Dari apa yang ada tertulis, kita sudah punya jaminan bahwa Bapa di surga itu ada. Surga itu ada. Mau dibawa kemana keluarga kita? Kalau kita tidak sepenuh hati mau melakukan apa yang Tuhan tuliskan, apa yang Tuhan perkatakan lewat Alkitab. Mau dibawa kemana kita? Diri kita. Ini bukan sebuah kompromi. Ini tidak ada komprominya. Harus melekat sama Tuhan dan melakukan berdasarkan hati kita sama Tuhan. Yang kedua yang disarankan Yosua adalah bertekun mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi mengasihi Tuhan Allah itu harus bertekun. Kitanya yang melakukan, kitanya yang memporsir diri kita untuk mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Enggak ada kompromi. Oh, enggak deh hari ini musimnya pindah dulu. Saya lagi musim itu suka di TikTok ada lebih menyenangkan. Gak bisa. Itu lebih seru. Itu lebih menyenangkan hatiku. Aku lebih suka di sana. Tidak bisa.
mengasihi Tuhan, bahkan mengorbankan bagian-bagian dari diri kita yang tidak Tuhan kehendaki. Kok bisa? Ya memang daging kita harus diiris. Kirei melepaskan semua masa remajanya, Kirei belajar menerima ini semua. Kami sekeluarga belajar menerima ini. Dan kami tidak belajar, satu hal yang kami keluarga belajar untuk komit. Kita tidak nanya nanya sama Tuhan, Tuhan kok begini banget. Nah, itu mengumpat Allah. Yang itu kami belajar banget memposisikan diri kami untuk kami mau dengar Tuhan. Tuhan mau apa? Setiap hari hidup saya tegang, alert. Tetapi di situ saya belajar. Belajar Tuhan maunya apa. Dan disitulah saya belajar untuk bertekun ngasihi Tuhan. Dan sebenarnya yang penyemangat pertama itu yang gak kira-kira itu Kirei. Dalam berbagai perkara dia malah nyanyi lagi, muji Tuhan lagi, menyembah Tuhan. Dia tidak ingat apapun dia menyembah Tuhan. Dia tidak bisa berkata-kata tapi nyembah Tuhan. Dan dia bilang aku bersyukur. Buat dia semua kesulitan ini kita harus jadikan parodi, Bu. Semua kesulitan ini kita jadikan parodi aja. Jadi buat dia jadi guyonan. Kadang kita ketawain aja, katanya kita senang-senang. Saya memang suka bilang sama keluarga, jangan sampai segala perkara ini mencuri sukacita dan damai sejahtera yang daripada Allah. Kenapa sih Tuhan minta kita melakukan ini sebenarnya? Apa sih yang mau Tuhan? Kok kita disuruh sangat menguat, melekat sama Dia, terus kemudian melakukan firman-Nya, memelihara itu, artinya itu menjadi budaya buat keluarga. Terus Dia minta kita tetap bertekun mengasihi Dia. Memang cobaannya tawaran di luar itu lebih menggiurkan. Tidak ada yang tidak menggiurkan. Dengan akses semua dari handphone satu ini kita membuka jendela dunia dengan sebegitu mudah. Tidak ada yang tidak menggiurkan. Capek bisa main game, anak-anak pindah ke Roblox atau apapun, orang tua juga punya. Iya enggak? Aduh lelah, masa kita lelah-lelah suruh muji Tuhan terus, mendingan main game lebih seru. Benar enggak? Lebih asik loh, dracin, drakor. Kirei paling suka itu. Bu, aku gak bisa ketemu cowok-cowok, aku nonton dulu di dracin drakor. Setidaknya aku lihat cowok ganteng. Boleh nak? Boleh gak apa-apa lihat dulu. Nah, kalau dia lagi error, saya langsung pancing. Kak, Jang Lihe ganteng gak? Kalau saya dulu nyebutnya Chang Ching He. Chang Ching He ganteng gak? Ibu salah, bukan Chang Ching He, bukan Chang Ching He. Gitu. Terus dia kembali sadar, terus nanti baru kita ngomong soal Tuhan. Saya jadikan tetap berbagai perkara ini tidak membuat kami tidak bertekun untuk mengasihi Allah atau melepaskan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau dan ternyata tujuannya, next slide. Tujuannya itu supaya kita mengingat segala kebaikan Tuhan. Kalau kita baca firman itu kan kita, misalnya kayak Galatia 5. Itu kan kita bicara tentang dulu kita diperhamba kayak gitu kan sebelumnya. Apa aja sih yang menghamba di dalam hidup kita? Kita ini hamba siapa sih? Hamba duit, hamba tenar, hamba suka diperhatikan, kan bisa kan? Iya enggak? Tapi begitu kita bicara firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, itu mengingatkan kita, demikian Yosua. Dia bilang di Ulangan 8 itu. Ayat 2, supaya kita tuh mengingat kebaikan Allah, supaya kita tidak tinggi hati, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan dari jalan Tuhan. Kita sudah dipanggil Tuhan ke sini, Tuhan punya misi buat kita terlebih setiap keluarga. Dari setiap individu dan setiap keluarga Tuhan taruhkan misi. Dan Tuhan mau kita tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Dan kenapa awalnya menyimpang itu? Karena kita tinggi hati. Kenapa kita tinggi hati? Karena kita tahu keberhasilan kita tuh dari kita.
Tetapi kalau kita tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, bagaimana keluarga ini bisa survive, setiap pribadi itu karena kebaikan Tuhan dan ada penyertaan Tuhan dalam setiap perkara. Maka kita tidak akan berani untuk sombong. Walaupun ada keluarga kita yang belum percaya Tuhan, it's okay. Kita percaya Tuhan sedang panggil kamu untuk memperlihatkan dirimu. Kita tetap bisa ceritakan itu ke keluarga kita tentang kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus percaya tetap ya ayatnya. Satu orang diselamatkan maka seisi rumah itu pasti akan diselamatkan. Karena apa? Karena kita mau menceritakan kebaikan Tuhan. Ini tujuannya Tuhan loh. Tujuan Tuhan tuh baik. Pertama, kita supaya tidak tinggi hati. Itu penting banget. Coba kalau kita tinggi hati di keluarga kita, bisa gak keluarga kita diselamatkan? Misalnya Pak Agus ya, kakak saya gitu. Mas, kok kamu ngapain sih? Cuma jadi pendeta gitu loh. Bisa lebih. Nah, bisnis ini loh Mas, biar lebih maju. Ini kayak saya misalnya. Bisa kan demikian kalau saya sombong? Ya enggak? Apaan sih Mas? Cuma begini-begini aja. Bisa kan dia berbicara demikian? Tetapi kalau dia tetap ungkapkan kebaikan Tuhan, saya percaya tiada perkataan Allah yang tidak bisa menaklukkan siapapun. Pasti akan ditundukkan. Dan dari situlah dasar imannya yang terbangun itu dengan kebaikan-kebaikan Allah diingatkan. Itu pasti nolong saya. Ya enggak? Dan tidak menyangkal nama Tuhan. Kalau kita ingat nama Tuhan dan kita baca firman Tuhan melakukannya, kita tidak akan menyangkal Tuhan. Karena siapa yang menyangkal nama Allah itu akan binasa. Tidak ada yang tidak binasa kalau menyangkal nama Tuhan. Waktu Kirei hilang identitasnya, saya melihat dia seperti binatang. Tuhan ingatkan saya. Ini salah satu hal yang mendukakan Roh Kudus. Ketika dia tidak ingat nama Tuhan. Kamu bisa bayangkan, saya pedih banget seorang ibu melihat anaknya tidak ingat dirinya, tidak ingat saya. Tuhan bilang demikian aku. Ketika kalau ada satu pribadi tiba-tiba dalam kesuksesan dan segala macam meninggalkan aku. Wah, terlukanya demikian. Saya baru menyadari dan rasa duka itu sedemikian hingga. Dan saya melihat Kirei jadi binatang dan saya melihat orang yang meninggalkan Yesus pasti akan berperilaku di luar kehendak Allah. Itu menyedihkan sekali. Saya menemukan banyak sekali orang yang bermasalah, lalu larut di dalam masalahnya, meninggalkan firman Tuhan, meninggalkan kebaikan Allah di dalam memorinya, yang dia pertanyakan kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu, Tuhan gak sayangkah, Tuhan gak apakah, Tuhan begini, begono. Sepanjang jalan akan jadi pertanyaan yang sepanjang hidup dia. Dan saya lihat hidupnya akhirnya dalam kegalauan, tidak punya identitas. Dia akan merasa depresi, ketakutan dengan masalah yang dihadapi, tidak bisa berdiri dengan teguh, tidak punya kekuatan. Hilang identitasnya, lama-lama larut dan pergi meninggalkan Tuhan. Sederhana yang Tuhan mau, yaitu mengingat dan segala macam, ternyata cuma supaya tidak menyangkal namanya dia dan tidak jatuh binasa. Dan kemudian supaya apa sih kita ikutin semua? Supaya senantiasa baik keadaan kita dan kita hidup. Hidup menurut standar rohaninya Allah. Hidup di dalam sorgawinya Allah. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, saya gak kelihatan kayak orang depresi kan? Saya gak kelihatan kayak orang gila yang stres kan. Tapi bisa berdiri di sini membagikan kebaikan firman Tuhan. Itu bukan karena apa? Karena saya bersyukur, saya tahu karena Tuhan ada serta kami.
Karena kebaikan kasih Tuhan. Itu kenapa saya mau bagikan bahwa Allah itu baik. Allah itu ada buat kita setiap pribadi dalam sebuah keluarga. Dan itu yang harus kita rasakan. Kalau kita rasakan kebaikan Tuhan, sukacita itu akan berlimpah apapun perkara yang ada di hadapan kita. Tetapi kalau tidak ada Allah dan meragukan Allah, jangan pernah berkata kamu bisa mampu berdiri di hadapan perkaramu. Tidak akan mampu. Saya tanya, mudah enggak ngelihat kondisi Kirei? Saya tanya, mudah enggak? Seorang anak remaja, ini anak remaja ya, dia harus terkurung di ruangan, ceklek lampu kita harus konfirmasi, ada lampu sorot begini dia cengkleng, sakit kepala, kaki sakit, dia kejang, pindah memori. Mudah gak hidup seperti itu? Gak ada yang mudah. Dan dia kembali memori waktu itu, cerita yang tragisnya tuh banyak. Jadi dia kembali memori itu bulan April, terus di IG keluar kata lulus, teman-temannya sedang pasang status kelulusan. Terus dia bilang pagi-pagi, Ibu, apa itu arti kata lulus? Saya diam. Maksudnya nak, di IG banyak banget ada orang-orang kayaknya temanku seumur aku pasang status lulus pada pakai baju khusus. Dan mereka merayakan kelulusan. Di hatiku rasanya pedih, tapi aku tidak mengerti apa itu kata lulus. Hanya ada dalam memoriku perkatakan, aku seharusnya lulus. Aku lulus apa, Bu? Wow, hatiku tersayat. Kalau kita hadapkan seperti itu, saat itu rontok, saya udah gak punya kehidupan kalau tidak mengandalkan Yesus. Kalau tidak berpegang sama Yesus, saya hancur. Saya belajar menahan tangis di hadapan Dia. Saya benar-benar megang Tuhan. Tuhan mampukan hambamu untuk berbicara dengan anaknya. Dia nangis, air mataku gak bisa berhenti. Karena aku menangis, aku gak tahu apa yang berat di hatiku. Di sini berat sekali, tapi aku gak mengerti apa ini, kata dia. Lulusnya terus berhenti, di otakku muncul, lulus, lulus, lulus. Wah, yang seharusnya anak saya yang cerdas ini, dia kalau ikut olimpiade aja kedokteran dari 500 lebih, dia bisa yang ke-30. Waktu itu masih kelas 2, kelas 1, SMA. Bisa kebayangan hati orang tua diambil. Sedangkan Kirei, jangan tanya, dia tidak punya kehidupan remaja dari 13 tahun sampai sekarang 19 tahun. Terkungkung di rumah sakit dengan seluruh rasa sakitnya. Nah, disitulah titik saya hancur, tetapi saya tahu Tuhan pegang kami berdua. Kami peluk, terus saya bilang, Kirei lulus. Lulus apa, Bu? Itu kan SMBT ya, apa sih? Ujian yang kayak gitu-gitu ya, yang sudah pada ujian tuh, yang dapat masuk kampus SMBT ya, kalau nggak salah ya, kalau saat sekarang. Kirei lulus sudah, sertifikasi, saya bikin pokoknya singkatan sertifikasi lulus kehidupan sekarang. Gue bilang, oh aku lulus ya Bu, iya kamu lulus dalam kehidupan. Gue bilang, wow kamu punya sertifikat, teman-temanmu baru lulus SMBT, kamu sertifikat kehidupan di dalam Yesus. Gue bilang, wow aku juga lulus tak, kamu lulus. Gue bilang, hari ini. Kami bisa berdiri teguh bukan karena kemampuan kami, tapi karena kuat Tuhan. Next slide. Caranya apa? Ingat, menceritakan selalu jejak langkah Allah. Jangan pernah kalian di keluarga melupakan untuk bersaksi bahwa hidup kita ditolong Tuhan. Hidup kita ada karena Tuhan.
Itu sederhana, tetapi jejak langkah Allah dalam hidup kita dengan ungkapan syukur dan kita ceritakan secara konsisten, itu akan terus terbangun menjadi sebuah budaya, dan disitulah itu menjadi gaya hidup keluarga kita, akan menjadi gaya hidup keluarga Kristiani yang sesungguhnya. Gaya hidup murid Kristus. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi keluarga ilahi yang ada di dunia. Membawa misi Allah, mau secara pribadi ataupun satu keluarga. Dan akhirnya kami sadari dari segala perkara yang kami tangguh, yang kami hadapi, satu hal, Tuhan punya misi buat keluarga kami, membawakan kebaikan supaya semua keluarga-keluarga melihat kebaikan Allah, menceritakan kebaikan Allah secara turun-temurun. Dan disitulah nilai-nilai kerajaan Allah bisa berdiri, baik dari pribadi ataupun keluarga. Dan kemudian dari keluarga ini menjadi saksi Kristus. Di dunia ini butuh kasih Tuhan. Kenapa keluarga kita harus kuat? Karena kita harus menjadi keluarga-keluarga ilahi yang membawakan kabar ilahi itu bukan cuma sekedar dengan perkataan, tetapi rasa kasih itu dirasakan oleh semua orang. Tidak ada kekuatan kasih yang bisa memulihkan sakit hati orang, memulihkan jiwa orang, memulihkan semua kerusakan jati diri dan segala macam, kalau bukan di dalam Kristus. Kita semua terpanggil untuk menjadi keluarga yang penuh dengan kehidupan di dalam murid Kristus, penuh dengan kekuatan Allah, menampilkan kekuatan Allah. Jadi bukan strongnya tuh bukan karena keluarga kita hebat, tidak. Keluarga kita menampilkan kekuatan Allah itu hidup. Dan menampilkan rasanya itu bagaimana dikasihi Allah. Dan dengan ungkapan yang penuh syukur itu, itulah yang akan membawa kita menjadi keluarga-keluarga ilahi yang akhirnya semua orang bisa merasakan. Ketika saya tampang cerita Kirei di IG, lintas agama semua menyambut, bahkan kadang suka ribuan di IG saya melihat itu, dan mereka bilang apa? Wow, kalian ada sama Tuhan. Artinya Tuhan diperlihatkan, dia Tuhan Allah yang hidup. Strong family dan beriman bukan karena sekedar hanya menunjukkan kuat diri kita, tetapi menunjukkan dahsyatnya Allah kita. Saya mau undang tim musik untuk maju ke depan, semua singer. Sama-sama kita renungkan firman ini. Tolong tim musik menyanyi dengan lembut. Saya mengundang semua untuk tundukkan hati kita. Rasakan kebaikan Allah. Ingat kebaikan Allah di sepanjang hidup kita. Saya undang semuanya untuk menundukkan hati, tundukkan kepala, masuk hadirat Tuhan. Lagu Mengikut Yesus ini salah satu lagu yang dinyanyikan oleh Kirei. Waktu pertama kali lagu ini keluar, dia menyanyi masa kecilnya, dan ini lagu sangat indah sekali. Mari kita sama-sama mengikut Kristus. Kita hidup di dalam Kristus. Taruh kasih Kristus di hati kita. Pegang kasih Kristus, torehkan di hati kita, di loh hati kita. Saya undang semua menundukkan kepala, masuk renungkan kasih Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih buat kami ditempatkan dalam sebuah keluarga. Itu bukan sebuah kebetulan, tetapi itu ada satu pernyataan Allah di dalam hidup kami Tuhan. Yang mau Allah nyatakan buat kami setiap pribadi Tuhan. Kami yakin itu.
Saya percaya setiap pribadi punya pergumulan keluarga masing-masing. Tapi saya tahu dan saya lebih percaya lagi dan yakin pada saat ini dengan seperti apa yang kami alami dan Tuhan telah menuliskan ribuan tahun. Yosua mengajarkan dan mengingatkan kebaikan Allah tidak pernah lepas dari kehidupan kita dalam tantangan, setiap tantangan di dalam keluarga. Allah kita Allah yang setia. Bagi mereka yang mau untuk didoakan boleh angkat tangan atau maju di depan saya, persilakan. Bagi mereka yang terpanggil dan punya problem keluarga ataupun problem pribadi di dalam keluarganya, boleh taruh tangan. Kalau tidak mau berani berangkat ke depan, silakan taruh tangan kalian di dada kiri kalian. Taruh tangan kanan kalian di dada kiri kalian. Saat ini izinkan saya berdoa buat kalian semua. Bapa yang baik, Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan. Dengan segala pergumulannya Tuhan. Engkau tahu satu persatu Tuhan apa perkara yang dihadapinya. Tapi hamba percaya, kami yakin dan satu hati, Engkau Allah yang setia, Engkau menaungi dan mengajak dia untuk terbang tinggi mengatasi badai hidupnya Tuhan. Saya juga mengajak semuanya yang mau berkomitmen menjadi murid Kristus, membangun keluarganya, ditempatkan mau jadi anak, mau jadi suami, mau jadi istri, untuk ambil komitmen di dalam Tuhan. Taruh tangan kiri kalian di dada kanan kalian. Ambil bagian masing-masing dan mau selalu hidup di dalam Tuhan. Tuhan, kami berkomitmen Tuhan, mau terus melihat kebaikan-Mu Tuhan, menceritakan kebaikan-Mu, merenungkan firman-Mu dan mau melakukan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kami mau terus Tuhan mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan mengasihi Engkau karena Engkau mengasihi begitu dahsyat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Saya undang semua berdiri untuk kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Semua karena anugerahnya, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Mari naikkan syukur. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Mari bawa hati kita. Amen. Oh, persembahanku, ku semakin katakan bersama-sama, Yesus semakin bertambah. Sekali lagi, semua karena anugerah-Mu. Semua karena. Mari nyanyikan pujian ini sebagai pernyataan iman kita kepada Tuhan, bahwa hari ini ada karena anugerah-Nya. Amin, haleluya. Bukan karena kuatku. Mari declare, nyatakan dengan penuh keyakinan. Amin. Mari bawa hati, segala keadaan hati kita di hadapan Tuhan sebagai penyembahan yang hidup. Amin. Oh, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Amin. Mengikut Yesus
mari kita belajar. Kita merasa punya hak untuk ini, untuk itu, tetapi menyerahkan itu di hadapan Tuhan. Amin. Oh, hidupku mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan, selalu mengikut Yesus. Oh haleluya, walaupun tidak mudah, tetapi mari kita belajar untuk tetap setia. Amin, berserah penuh kepada Dia. Haleluya, haleluya. Mengenal kehendaknya di hidup. Mari kita belajar untuk mengiring Dia. Kami mau belajar mengiring Engkau, sekalipun kadang-kadang kami harus memikul salib Tuhan. Amin, haleluya. Ku lepaskan anugerahnya, jadikan hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tidak mudah bukan untuk menjadi hamba yang berkenan selalu kepada Tuhan kita. Karena kadang-kadang daging ini berteriak, kadang-kadang keinginan ini berteriak, bahkan bisa saja protes. Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Dan kita mencari jawaban dan tidak kunjung menemukan jawaban. Tetapi itulah mengiring Yesus. Kadang-kadang mengiring bukan karena kita tahu segala sesuatu, bukan karena kita mengerti, tapi kita belajar untuk tetap melekat saja. Melekat kepada Tuhan dan mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan, sehingga melaluinya iman kita dibangkitkan kembali. Mari kita menyerahkan setiap kita masing-masing dengan segala hal yang kita hadapi. Dan biarlah Tuhan Engkau menolong. Tuhan Engkau menolong setiap kami. Kadang-kadang ketika kita berlibur, ketika kita menikmati hal-hal yang menyenangkan, kita lupa bahwa memang sebenarnya ada tantangan, pergumulan. Puji Tuhan kalau Tuhan izinkan untuk engkau, untuk sesaat bisa meletakkan beban itu. Tetapi sesungguhnya hanya Tuhanlah yang akan memampukan kita memikul beban itu. Bersama dengan Dia kita lakukan perkara-perkara yang besar, kata firman Tuhan. I can do everything through Him who give me strength. Saya dapat melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu firman Tuhan yang Paulus katakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 14. Biarlah Tuhan menolong kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur. Saya minta tolong untuk ibu saya, Ibu Naomi, bisa maju ke depan untuk bisa berdoa buat setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
Haleluya Yesus. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu, di mana kami telah dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu Ibu Siska pada saat ini Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupannya dan keluarganya. Kami menyerahkan Ibu Siska bersama seluruh keluarganya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang senantiasa bertindak menurut rencana-Mu Tuhan, dan Kau urapi hamba-Mu Ibu Siska dengan urapan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga melalui penyerahan dirinya kepada-Mu Tuhan, Engkau akan mengadakan mukjizat di dalam kehidupan putrinya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Segala sesuatu bila Tuhan kehendaki, semua boleh jadi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kau pakai hamba-Mu Ibu Siska dimanapun Tuhan kehendaki untuk melayani pekerjaan-Mu, dan Kau memberkati seluruh keluarganya ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau mengetahui segala sesuatu, pergumulan demi pergumulan, baik dalam keluarga mereka, dalam kehidupan pribadi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam masa depan mereka Tuhan. Engkau yang mengetahui semuanya ya Bapa. Dan kami percaya di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada kuasa yang sanggup memulihkan segala kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau kuatkan dan Engkau teguhkan iman percaya kami masing-masing seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, dengan segala macam permasalahan pergumulan yang dihadapi Tuhan. Biarlah membawa kami untuk lebih mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat Tuhan di tempat ini, baik yang hadir pada saat ini maupun yang saat ini masih sedang liburan, baik di luar kota maupun di luar negeri Tuhan. Kau sertai mereka, Kau lindungi mereka Tuhan, Engkau proteksi mereka, dan Kau berkati mereka untuk dapat bersama kembali dengan kami di tempat ini untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, apabila di antara keluarga mereka, baik itu orang tua dan yang lain Tuhan, ada yang mengalami sakit penyakit yang saat ini sedang diderita. Kami tidak mampu menyebut nama mereka, tetapi Engkau mampu mengingat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kunjungi Tuhan, Kau jamah Tuhan, Kau pulihkan kesehatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan
untuk hamba-Mu Bapak Agustinus Dermawan bersama keluarga Tuhan. Engkau urapi di dalam pengembalaannya di tempat ini. Kau pakai dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi Engkau dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kau meteraikan kebenaran firman-Mu pada saat ini menjadi kekuatan bagi kami semua, dan lebih kami mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya persilakan Clay. Oke, silakan. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Siska untuk firman-Nya yang luar biasa, dan kiranya firman Tuhan yang kiranya sepulang dari tempat ini kita benar-benar menerapkan firman Tuhan dan mendapatkan rema dari apa yang telah disampaikan oleh Pastor Siska. Terima kasih juga untuk Ibu Naomi, dan terima kasih juga untuk Pak Agus. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita mulai dengan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang telah Kau berikan ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau memakai Pastor Siska ya Tuhan untuk berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa melalui Pastor Siska Engkau menyampaikan firman-Mu ya Tuhan yang dapat kami terapkan ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah sepulang dari tempat ini ya Tuhan kami benar-benar melakukan dan mendalami dan benar-benar membawa firman itu ya Tuhan di kehidupan kami ya Tuhan, di dalam setiap aspek dan juga melakukannya ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Kau percayakan dan Kau berikan kepada kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan dapat diberikan melalui QRIS yang tertera atau melalui kantong kolektif yang akan diedarkan oleh tim Asyir. Nah, sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan dua ayat di Roma 15 ayat 5 dan 6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Welcome bagi semua teman-teman, baik yang baru pertama kali hadir maupun yang sudah setia. Thank you for coming and nice to meet you. Dan saya mau welcome juga buat teman-teman yang join secara online. Besar harapan kami untuk bertemu teman-teman di pertemuan ibadah berikutnya. Dan mau mengingatkan, setelah selesai ibadah jangan pulang dulu karena kita akan berfellowship bersama. Thank you buat C. Alia dan C. Olive untuk berkatnya hari ini. Jadi nanti setelah selesai ibadah jangan pulang dulu karena kita akan berfellowship bersama. Nah, lalu ibadah kita diadakan setiap hari Minggu jam 10 di tempat ini dan disertai dengan Sunday School. Nah, lalu untuk kegiatan ibadah, pertemuan minggu, kegiatan mingguan untuk hari Selasa more ditiadakan karena akan ada meeting untuk panitia Paskah. Jadi mau mengingatkan untuk seluruh panitia Paskah ditunggu kehadirannya, diwajibkan kehadirannya hari Selasa secara online jam 7. Sekali lagi seluruh panitia Paskah jangan lupa untuk meeting online di hari Selasa secara online jam 7. Nah, lalu untuk hari Kamis dan Sabtu untuk KTB umum dan KTB umum dan KTB mahasiswa diliburkan karena kita mau fokus untuk persiapan Jumat Agung dan Paskah. Nah, lalu tambahan juga dari tim Paskah, kalau di hari Selasa atau Kamis nanti antara dua itu kita akan mengadakan dekor. Jadi buat teman-teman yang ingin membantu sangat dibuka untuk siapa saja yang ingin join. Nah, lalu untuk ini ada event yang penting, bukan event ya. Jadi untuk memperingatkan pengorbanan dan salvation from Jesus Christ. Jadi kita di hari Jumat ini, jangan lupa Jumat ini ya, Jumat depan, kita akan mengadakan ibadah Good Friday yang akan diadakan di tempat ini jam 10. Jadi sekali lagi,
kami segenap keluarga besar SAF House of Restoration mengundang semua teman-teman untuk datang dan join di ibadah Jumat Agung kita jam 10 di tempat ini. Sekali lagi ini bukan, kalau dari saya pribadi, ini bukan event, ini bukan acara yang gimana. Terima kasih buat panitia yang sudah menyiapkan luar biasa. Tapi sekali lagi Good Friday ini kita memperingatkan untuk pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi kita mengundang semua teman-teman untuk join untuk memperingati pengorbanan Yesus Kristus. Kita beribadah bersama jam 10 di tempat ini. Lalu hari Minggunya kita akan mengadakan Passover service, ibadah Paskah memperingati keselamatan dan hari kebangkitan Yesus Kristus di tempat ini jam 10. Oke, nah sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Agus. Terima kasih Kli. Ya, sekaligus ya saya meng-highlight bahwa silahkan mengundang teman-teman, saudara, keluarga pada hari Jumat jam 10, tetap jam 10 untuk kita bisa menunjukkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang sudah berkorban bagi setiap kita, dan itu juga kesempatan untuk memperkenalkan orang-orang keluarga tentang bagaimana Tuhan itu memberi diri kepada setiap kita. Jadi panitia akan mempersiapkan satu ibadah khusus baik hari Jumat maupun hari Minggunya. Kiranya Tuhan menolong kita masing-masing. Saya juga welcome kesempatan pagi hari ini. Saya melihat ada wajah-wajah baru ya. Adik dari Robi. Saya waktu tadi jabat tangan, kok wajahnya mirip Robi? Ya itu adik saya. Oh begitu ya saudara. Jadi welcome. Tadi saya lupa sebutkan namanya ya. Saya tanya namanya, siapa namanya? Hah? Roni, wah, Robi Roni. Oke, memang kelihatan adiknya. Dan juga bagi saudara-saudara yang kembali setelah berlibur, kiranya Tuhan membuat apa yang waktu saudara berlibur di refresh, bukan malah makin capek tapi makin segar untuk bersama-sama keluarga kita SAF. Dan terima kasih sekali lagi, tadi sudah disebutkan karena ini merupakan fellowship, karena ada yang berulang tahun beberapa waktu yang lalu, sehingga saudara-saudara kita bisa makan siang bersama-sama dan Tuhan memberkati kita. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita doakan untuk Jumat Agung maupun Paskah kita. Kayak Tuhan memberkati apa yang telah dipersiapkan oleh panitia. Ya. Coba lihat kiri kanan. Wow, ini wajah-wajah yang baru berlibur. Naik berapa kilo? Tanya begitu ya, saudara. Atau ya, saya merasa, saya terima kasih buat doanya. Saya mulai hari Minggu berangkat ke Filipina dan pulang baru hari Jumat. Saya merasa waktu pulang ke Indonesia berat badan saya turun, rasanya begitu ya. Pagi tadi waktu saya cek timbangan, saya terkejut ya saudara. Perasaan saya banyak skip makan di sana karena dingin dan banyak diajak makan keluar, sehingga saya skip makan siang, skip makan malam di kamar yang disediakan buat saya. Apartemen itu ada banyak buah, saya lebih banyak makan buah. Jadi feeling saya waktu pulang ke Indo itu perut saya kayaknya lebih rata, tapi waktu timbang badan, kenapa berat saya nambah? Itu misteri hari ini, saya belum bisa pecahkan, saudara. Jadi kadang-kadang perasaan itu menipu ya, saudara. Tapi kita bersyukur bersama-sama, kita bisa berkumpul dan kita memuji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita dan kita menyerahkan sepanjang minggu ini kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan tolong kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami mau berdoa buat situasi perang yang ada, yang masih terjadi dan itu berimbas. Ada krisis global yang mulai mengancam kami. Kalau beberapa waktu hamba-Mu ketika ada di Filipina, kenaikan bahan bakar menjadi 100% lebih ya Tuhan. Itu membuat hati kami bertanya-tanya bagaimana dengan Indonesia.
cepat atau lambat situasi ini akan mempengaruhi banyak hal. Tetapi kami punya pengharapan di dalam Yesus. Kalau kami melihat itu semua, hati kami menjadi kecil, menjadi khawatir, bertanya-tanya apa yang kami harus lakukan. Tetapi lebih daripada itu Tuhan, kami percaya Engkau sebagaimana pujian yang tadi dinyanyikan, bahwa Engkau pegang kuasa, Engkau pegang kendali ya Tuhan. Kami mau berdoa Engkau memberikan kami hikmat untuk kami bisa menghadapi semua dengan tenang, dengan penuh damai sejahtera, sebab Tuhan yang pegang kendali. Kami mau juga berdoa untuk situasi, keadaan yang terjadi, biarlah Tuhan campur tangan sehingga damai segera terjadi, peperangan dapat segera diakhiri. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Tuhan Engkau menolong para pemimpin yang ada, baik Amerika, Israel, Iran, dan negara yang ada di sekitarnya. Penderitaan yang terjadi walaupun kami jauh, kami mau berdoa akhirnya Tuhan, gereja Tuhan akan tetap menjadi mercusuar kota perlindungan yang aman ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan setiap kami yang sudah melayani Engkau. Biarlah pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu. Demikian juga setiap jemaat yang sudah hadir, ketika mereka hadir ke rumah Tuhan, mempersiapkan segala sesuatu untuk berjumpa dengan Engkau. Kami yakin itu tidak akan sia-sia, karena firman-Mu mengajarkan bahwa segala jerih lelah kami di dalam persekutuan dengan Engkau tidak sia-sia. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan Engkau mempersiapkan kami menghadapi situasi keadaan apapun juga, untuk kami tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau kuatkan yang lemah, hiburkan yang merasa sedang berada di dalam sebuah tantangan dan berjalan di dalam lembah kekelaman. Engkau berikan kekuatan yang baru ya Tuhan. Dan bahkan perjalanan kami dalam minggu-minggu ke depan, hari-hari ke depan, biarlah Tuhan Engkau menyatakan mujizat-Mu, menyatakan pertolongan-Mu, kasih setia-Mu kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga untuk keluarga Olive dan keluarga Alia yang sudah menyediakan berkat siang hari ini. Berkati mereka ya Tuhan. Apa yang mereka lakukan, Engkau jadikan itu berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan setiap kami. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami berikan. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, pengharapan yang nyata di dalam Tuhan, kekuatan yang baru di dalam kelemahanmu. Kuasa Tuhan justru semakin nyata. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, dan diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studimu. Engkau yang belajar berjalan dengan menabur benih, meneteskan air mata, akan pulang dengan sorak-sorai, membawa berkas-berkasnya, pengalaman baru bersama dengan Tuhan, dan damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput setiap kita, orang-orang yang setia. Haleluya. Katakan bersama dengan saya, amin. Satunya andalkan, satu-satunya yang ku percaya dengan penuh pengharapan. Amin. Amin. Sumber pengharapan, haleluya, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati.
Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin, amin, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Berikan salam satu dengan yang lain.